Rekomendasi anime summer 2023 terbaik yang wajib banget lu tonton. Hellfall. Di nomor 1 ada Zoom 100 Bucket List of the Dead. Hidup udah 24 tahun, dapat kerjaan di sebuah perusahaan yang nyiksa karyawannya dengan cara ngasih jam kerja gila banget. Sampai 2 hari 2 malam kagak boleh pulang kantor. Sekalinya ada cewek bahenol yang jadi penyemangat, ternyata cuma lonte yang jadi bahan ewean bosnya. Seorang cowok bernama Akira Tendo udah muak sama kehidupannya tersebut. Dan tiap hari selama 3 tahun doi kerja di situ tuh selalu berdoa supaya dunia cepat kiamat. Di suatu pagi kiamat zombie beneran terjadi. Untuk pertama kalinya si Akira ngerasa bebas dan dunianya pun jadi lebih berwarna. Nomor 2, My Tiny Senpai. Ada cowok kantoran namanya Shinozaki Takuma. Nah, nih cowok punya senior cewek namanya Shiori. Bodinya emang bisa dibilang kecil, tapi toketnya gede banget. Intinya loli opai. Nah, animenya nyeritain mereka berdua. Nomor 3, Sukina Koga Megane wo Wasureta. Anime romance modern yang uniknya gaya animasi sama desain karakternya anime mirip banget sama anime-anime tahun 2000-an ke bawah. Nyeritain tentang anak sekolahan bernama Komura Kaede yang demen sama cewek bernama Mie Ai. Berawal dari kejadian yang ngelibatin hilangnya kacamata si cewek, kisah cinta mereka berdua pun dimulai. Nomor 4, Jindohan Baiki ni Umare Kawata Orewa Meikyu wo Samayo. Yabai, kono mama ja jidou hanbaiki ga abunai. Bayangin, setelah mati terus ke isekai, bukannya direinkarnasi jadi pahlawan berwujud manusia, lu malah kena azab, dikutuk jadi vending mesin. Gara-gara semasa hidup, lu tuh punya fetis aneh sama tuh mesin penjual otomatis. Nah, hal itulah yang nimpa seorang cowok tanpa nama, yang kemudian dikasih nama Boxo setelah pergi ke isekai. Dan jadi mesin penjual otomatis yang berguna banget buat menuhin segala kebutuhan para petualang. Nomor 5, Dark Gathering. Akibat dari keunikan yang ada di diri si tokoh utama yang bernama Keitaro, nih cowok sepanjang hidupnya sering banget dihinggapin sama dedemit. Tragisnya karena hal ini, tuh cowok sampai punya kehidupan yang hancur. Terus terpaksa berhenti bersosialisasi selama 2 tahun gara-gara takut nyakitin orang-orang di sekitarnya. Sampai kemudian berkat dukungan orang-orang terdekatnya, si Keitaro mutusin buat ngejalanin kehidupannya lagi. Setelah itu, nih cowok malah ketemu sama seorang loli bernama Yayoi yang punya bentuk mata mirip tengkorak, lengkap sama 2 buah pupil di tiap matanya. Dan mata ini bisa dipakai buat ngelihat 2 dunia, nyata sama gaib. Dari pertemuan ini si Keitaro malah terpaksa ngikutin kemauan tuh cewek buat ngeinvestigasi semua spot angker di berbagai tempat. Nomor 6, Temple.
せる幻か。お待たせしました。失礼しました。慌ててたもので。Akagami Akemitsu, cowok rambut merah yang punya bapak bangsat yang pernah ngutang duit 20 juta yen atau kurang lebih 2 miliar rupiah ke sebuah kuil, terus kabur entah kemana. Nah, setelah ngerasa malu sekaligus pengen tanggung jawab sama kelakuan bejat bapaknya tersebut, si Akemitsu mutusin buat jadi jongos di tuh kuil. Yang ternyata isinya cewek bahenol semua. Baru masuk aja udah dapet jatah grepe-grepe. Nagigoto Sozoshi. Nomor 7 level 1 Mao Tuan Rumyusha. よくぞ魔の王たる世を打ち倒した。しかし我ら魔の眷属は七世を生きる。 Jadi kan ada pahlawan bernama Max yang berhasil ngelahin Raja Iblis yang ngancem kedamaian dunia. 10 tahun kemudian, biarpun udah punya jasa luar biasa gede nyelamatin dunia, si Max justru malah punya kehidupan suram. Jadi antisosial lah dan tinggal di kosan satu kamar bukan di kastil. Hal ini bisa terjadi gara-gara si Max kena skandal ngekentu istri orang. Udah gitu selingkuh sama 10 cewek. Nah, kemudian muncul anak bantet ke kosannya yang ternyata Raja Iblis yang hidup lagi. Awalnya pengen ngelawan si Max lagi, tapi malah ngerasa iba sama kehidupan tuh cowok sekarang. Akhirnya si Raja Iblis mutusin buat ngejaga si Max. Nomor 8 Raiza no Atelier. 私はライザリンした後なんてことない農家の娘。そんな私は来る日も来る日も探し歩いている。この退屈ななんてことない日々を打ち破る何かを。 Berfokus ke kisah seorang cewek berpantat sama paha montok bernama Raisalyn Stott. Nih cewek ngerasa bosan banget tinggal di sebuah pulau yang jadi kampung halamannya. Berhubung kagak ada kegiatan menarik. Sampai kemudian pada suatu hari pas musim panas, si Raiza bareng 2 temennya nemu kapal yang mereka pakai buat kabur keluar pulau. Buat ke daratan utama terus berpetualang bareng. Nah, anime baru yang gue pribadi pengen tonton mungkin cuma 8 biji itu doang. Tergantung sama penemuan gue nanti, seandainya nemu anime baru lain yang seru juga. Terus, berhubung di season ini bisa dibilang banyak banget anime sequel yang rilis, gue bakal ngasih listnya juga. Tapi di sini konsepnya di speedrunning aja. Dan berikut diantaranya. Yang pertama ada Jujutsu Kaisen second season. Biarpun iming-imingnya season 2, tapi malah nyeritain flashback si Gojo pas masih sekolah. Naiteru? Naite ne! Gojo! Watashi wa ne, tasuke nattei na! Berikutnya ada Mushoku Tensei season 2. Seasonnya dibagi jadi 2 part, nyeritain petualangan si Rudeus nyari emaknya. Nande? Dare hitori nigeyou to shinai n da? Nande? Mune ga zawameku n da? Nande? Konna ni iki ga araku naru n da? Nande? Konna ni kibun ga kouyou suru n da? Ketiga ada Bleach Thousand Year Blood War Part 2. Ngelanjutin cerita setelah si Ishida ngebelot ke kubunya si Yubaha. Kemudian ada Masamune no Revenge R. Nyeritain si Masamune bareng haremnya yang study tour ke Paris. Yabai, France no ko? Excusez-moi. Kelima ada Kage no Jitsurokusan di Narita-kute second season. Ngelanjutin cerita Eiji si tokoh utama jadi penguasa bayangan. Terus ada Kanojo Karishima's third season. Masih nyeritain kehaluan autornya nulis nih cerita.
でもあれらはほとんど自己的。今回は自ら積極的だよ。いろいろ事情はあるけど詰まるところが会いたくて。Keenam ada Bungo Stray Dogs 5th season. Kayaknya anime laku banget nih sampai dapat 5 season. 今ある力で道を探せ。全ては試練。ならば死すら乗り越えてみせよう。 Dan satu lagi ada Hataraku Mau Sama season 2. Sebenarnya ini tuh season ketiga, tapi bedanya season pertama yang asli itu tanda serunya cuma ada 1. Oke, segitu aja buat hari ini. So, jangan lupa subscribe.